Pemirsa, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad angkat bicara terkait kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan PPN 12% di tahun 2025. Menurut Tauhid, kebijakan tersebut bakal berdampak pada produk yang dikategorikan barang mewah lantaran meningkatnya harga jual seperti properti hingga otomotif. Kebijakan PPN 12% juga akan berdampak pada kelompok menengah ke bawah yang akan memicu peningkatan inflasi pada tahun depan. Meski demikian, Tauhid mengapresiasi stimulus yang diberikan pemerintah sebesar Rp265,6 triliun untuk melindungi perekonomian. Pihaknya berharap pemerintah memperpanjang insentif tersebut agar semakin meningkatkan daya beli masyarakat. 12%. Nah, apakah ini kemudian akan memperlambat ekonomi? Saya kira tergantung nanti seberapa jauh insentif. Kalau insentifnya jauh lebih lama dan lebih basah, saya kira bisa menambal kebijakan PPN. Tapi kalau hanya temporary, saya kira nanti akan berimbang. Begitu, kalau berimbang artinya konsekuensi ekonominya kita nggak akan meningkat lebih tinggi. Bank Indonesia menilai dampak kenaikan PPN menjadi 12% yang akan berlaku pada awal Januari 2025 akan berdampak minim pada inflasi. Menurut Deputi Gubernur BI, Aida Suwandi Budiman, meskipun secara historis kenaikan PPN akan mempengaruhi harga, namun kenaikan tarif PPN menjadi 12% hanya akan menambah inflasi sebesar 0,2%. Meskipun begitu, Aida mengakui kenaikan harga tidak hanya dipengaruhi oleh tarif PPN, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor harga komoditas global. Aida memastikan Bank Indonesia akan tetap melakukan konsistensi antara kebijakan moneter dan mengarahkan ekspektasi inflasi agar tetap berada dalam target sasaran 1,5% hingga 3,5%. Selain berdampak minim pada inflasi, dampak kenaikan PPN terhadap pertumbuhan ekonomi juga tidak terlalu besar, yakni sekitar 0,02% hingga 0,3%. Ini kita harus pakai asumsi yang digunakan oleh Bank Indonesia itu kemarin rata-rata historisnya. Berapa sih yang akan dipastru atau dijadikan langsung kenaikan harga? Kan kalau pajak naik, langsung harganya naik. Nah itu kan kadang-kadang pengusaha juga bisa mengabsorb karena dia punya keuntungan dan lain-lain. Nah berdasarkan historisnya sekitar 50%-an yang dipastru. Nah hitungannya ini mengakibatkan sekitar penambahan inflasi 0,2%. Tetapi apakah ini besar? Jawabannya tidak, karena hasil perhitungan kami dari proyeksinya dia sekitar sedikit di atas dari 2,5 plus minus 1% dari target inflasi kita di 2025.